pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Bu. Untuk mengawali pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Belum, Bu. Ya, kok belum? Ika Melinda, Hadir, Bu. Selviana Larasati, Hadir, Bu. hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaiannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi. Yang ketiga yaitu menentukan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya anak-anak, apakah ada yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang tinggal di bumi? Banyak, Bu. Banyak sekali ya. Kalau kita ambil contoh, hewan itu saja sudah banyak sekali ya. Kayak ada yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Belum juga tumbuhan, bakteri yang jumlahnya miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan secara bersamaan dan perbedaannya. Nah, di sini tema pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apakah anak-anak tahu apa itu klasifikasi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Klasifikasi yaitu pengelompokan. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu yaitu suatu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Di sini sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan dan manfaat klasifikasi itu untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dengan mengetahui klasifikasi makhluk hidup tertentu, kita sekaligus mencari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kita juga akan mempelajari makhluk hidup apa saja yang memiliki ciri yang serupa. Jadi ciri makhluk hidup itu intinya ya untuk kita mempermudah mempelajari proses makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Jadi dengan klasifikasi itu kita biar tahu mana saja yang memiliki ciri-ciri yang serupa, tumbuhan apa dan hewan apa saja yang jadi satu gitu loh, yang bisa dikelompokin. Biar enak kita mempelajarinya. Contohnya dari klasifikasi tumbuhan itu seperti ini ya. Nih, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Nah, jadi ini ya contoh klasifikasi tumbuhan. Ini contohnya, kalau yang klasifikasi tumbuhan itu ada tomat sama terong. Nah, tomat ini di takson tumbuhannya, kerajaannya, tomat sama terong ini sama-sama di lantai, divisinya Spermatobita, kelasnya Dicotyledon dan bangsanya Solanales,
sukunya Solanaceae, marganya Solanum, spesiesnya jenisnya ya. Kalau tomat itu Solanum lycophysium, kalau yang terang Solanum melongena. Nah, di sini tomat sama terong ini kalau kerajaannya itu tumbuhan memiliki klorofil. Kalau spermatomita itu yang di divisinya itu dia memiliki biji, dia sama-sama memiliki biji ya. Nah, dari kelasnya dia itu bijinya berkeping dua. Jadi sebenarnya dia itu beda tapi jadi satu, dikelompokin jadi satu. Kedua yaitu ada contoh klasifikasi hewan, yaitu ada simpanse dan orangutan ya. Di sini kerajaan dari orangutan sama simpanse itu sama, dia masuk ke kingdom Animalia. Nah, dia itu memiliki ciri hewan yang bergerak aktif, selnya eukaryotik di sini karena dia Animalia, dan chordata dia melengkung tubuh. Sini ya, di sini sama-sama. Dan tubuhnya itu ditutupi dengan rumput dan hewannya menyusui. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Jadi klasifikasi itu dibagi ada 5 kingdom. Yang pertama ada apa? Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, dari contoh yang pertama yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera itu contohnya seperti bakteri, ganggang hijau. Nah, ciri-ciri dari kingdom Monera ini yaitu bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokaryotik. Jadi sel prokaryotik itu selnya tidak memiliki membran inti ya. Yang ketiga, ciri-cirinya itu memperoleh makanan dengan cara heterotrof, misalnya membusukkan saprofit dan parasit pada inang. Nah, yang kedua yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista itu ciri-cirinya yang pertama yaitu bersel satu atau uniseluler, atau juga bisa bersel banyak yaitu multiseluler. Yang kedua, selnya telah memiliki membran inti. Jadi kalau Protista itu selnya sudah mempunyai inti ya. Kalau yang Monera tadi selnya tidak memiliki membran inti. Nah, yang ketiga yaitu tidak memiliki Nah, jadi yang ketiga yaitu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Protista mirip jamur, contohnya jamur lendir. Ini salah. Kita lungguh sing bener. Hai, laptopnya jangan lupa diambil. Nah. Kesalin dokumen. Iya. Nah, jadi ciri-ciri yang ketiga yaitu kingdom Protista itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Protista yang mirip jamur, contohnya jamur lendir ya, seperti ini. Dan yang kedua, Protista mirip tumbuhan. Nah, ini contohnya ya. Yang ketiga yaitu Protista mirip hewan, yang ini. Dan yang ketiga yaitu kingdom fungi. Kingdom fungi ini memiliki ciri-ciri bersel satu atau uniseluler atau bersel banyak. Dia juga bisa bersel banyak ya, yang multiseluler. Ciri yang kedua yaitu selnya telah memiliki membran inti atau sel eukaryotik, seperti kayak yang tadi contoh yang kingdom kedua ya. Nah, yang ketiga dia tidak memiliki klorofil. Jadi kalau yang fungi ini dia tidak memiliki klorofil dan dia berkembang biaknya dengan cara spora. Ciri-ciri yang ketiga dari kingdom fungi itu dia tidak memiliki klorofil, dan yang keempat dia berkembang biak dengan cara spora. Yang kelima, dia dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae atau parasit yang merugikan. Yang keempat yaitu kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu
vertebrata yang memiliki tulang belakang dan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh dari vertebrata itu ada pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Ya, jadi yang contoh dari vertebrata itu yang pertama ada pisces. Ada yang tahu contoh pisces itu apa? Saya, Bu. Apa? Ikan, Bu. Ya, betul. Yang kedua, ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Katak, Bu. Iya, betul. Tapi yang ketiga ada reptilia kayak buaya itu ya. Kalau aves itu ayam. Burung termasuk Burung. bukan, Bu? Iya, termasuk. Burung juga termasuk dalam anggota vertebrata aves. Dan yang kelima ada mamalia. Mamalia itu kan hewan yang melahirkan. Jadi contohnya kayak sapi, kambing itu termasuk ke dalam mamalia, hewan yang vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, contoh yang kedua, pembagian kedua yaitu avertebrata. Contohnya ada satu yang moluska, yang kedua arthropoda, yang ketiga echinodermata, yang keempat coelenterata, yang kelima porifera, yang keenam platyhelminthes, yang ketujuh nematoda, dan kedelapan annelida. Dari sini ada yang ditanyain? Tidak, Bu. Ini ya, jadi di sini contoh-contoh hewan yang termasuk vertebrata. Nih, jadi yang pisces tadi kan ada ikan. Nah, itu ada ikan hiu, ada ikan mas, ikan lele, sama ikan pari. Nah, yang kedua kelompok amfibi yaitu ada kata. Ya, ciri utamanya dapat hidup di dua habitat. Dia ada di darat, ada di air, dan yang kedua yaitu alat pernapasan berulang paru-paru. Jadi kata itu bernafasnya dengan paru-paru. Iya, Bu. Yang ketiga ada kelompok aves. Jadi kelompok aves itu contohnya ada penguin. Penguin ini termasuk ke kelompok aves ya. Yang kedua ada merpati, angsa, dan elang. Yang keempat reptilia. Nah, jadi contoh-contoh hewan reptilia itu ada kura-kura, buaya, dan ular. Nah, yang kelompok mamalia yaitu ada panda, paus, dan lumba-lumba. Jadi paus dan lumba-lumba ini termasuk ke kelompok mamalia ya. Kelelawar juga ke mamalia, sama kelinci. Yang avertebrata yaitu ada moluska, contohnya ada bekicot, ada cumi, ada tiram mutiara. Nah, dia orang ini masuk ke dalam kelompok moluska. Yang kedua yaitu arthropoda. Arthropoda itu kaki seribu. Tahu kaki seribu nggak? Tahu, Bu. Yang kedua ada udang. Udang ini termasuk ke kelompok arthropoda. Nah, laba-laba juga termasuk ke arthropoda, sama serangga. Nah, kelompok yang ketiga yaitu porifera. Kelompok porifera itu contohnya ada Spomnia sp. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dia tubuhnya dipenuhi pori-pori yang menyerupai spon. Dia memiliki kerangka luar dan melekat di dasar laut. Yang keempat ada kelompok echinodermata. Contohnya ada bintang laut. Pernah menemui hewan seperti ini? Pernah, Bu. Nah, ada bulu babi, ada tripang. Pernah ketemu tripang tidak? Enggak, Bu. Ya, udah besok pantai ya. Iya. Yang kelima ada kelompok coelenterata. Nah, kelompok coelenterata ini ciri utamanya tubuhnya memiliki rongga, memiliki tentakel, berbentuk polip, dan habitatnya di air laut. Contohnya ini ada anemon laut nih. Yang kedua yaitu ada ubur-ubur. Yang ketiga ada hidra. Yang kelima yaitu kingdom plantae. Kingdom plantae ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama
kelompok lumut atau Bryophyta. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Pteridophyta atau tumbuhan berpaku. Dia contohnya seperti ini. Ada paku sejati. Ada apa lagi nih ya? Udah. Nah, yang ketiga yaitu kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, kelompok Spermatophyta ini dia memiliki akar, batang, daun sejati. Nah, telah memiliki berkas pembuluh angkut. Jadi dia mempunyai berkas pembuluh angkut. Yang ketiga, menghasilkan biji sebagai alat perkembangan biakannya. Jadi contohnya ada melinjo. Tahu melinjo nggak? Tahu Bu. Ini ada mangga. Jadi dia melinjo sama mangga ini dia memiliki berkas pembuluh angkut dan dia menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada video tentang klasifikasi makhluk hidup supaya untuk menambah wawasan materi yang kita dapat tadi. Kelihatan tidak? Kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa di Indonesia merupakan yang dimilikinya. Slide. Terdapat beberapa Dasar klasifikasi yang ciri-cirinya yaitu ada ciri-ciri morfologi, cara reproduksi, manfaat atau kegunaan, ciri-ciri kromosom, kandungan gen yang ada di dalam kromosomnya, dan kandungan zat biokimia. Jadi biar kita bisa menjadikan satu klasifikasi itu. Bagaimana sih proses klasifikasi makhluk? Ini prosesnya. Proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan. Ya Bu. Misalnya nih, kita menjumpai berbagai jenis hewan dan kita akan mengelompokkannya. Hewan yang memiliki persamaan ciri-ciri kita jadikan satu kelompok. Contohnya, kambing dan sapi menjadi satu kelompok mamalia karena memiliki persamaan ciri-ciri, yakni memiliki rambut, pada kulitnya, dan hewan betinanya memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang memiliki kelompok lain. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan Sistemnya ada 3, yaitu klasifikasi sistem ilmiah, klasifikasi sistem artifisial, dan klasifikasi sistem filogenetik. Takson-takson yang bersifat alami atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan yaitu adanya persamaan sifat, terutama sifat-sifat morfologi. Kedua, berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan persamaan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan sama, yaitu subkemudian. Di bagian tingkatan takson. Jadi kalau mau klasifikasi itu ini bagian-bagiannya ya. Bertanya yang pertama yaitu kingdom, kerajaannya. Pertama dimulai dari kingdom atau kerajaan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kedua yaitu filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan. Dari divisi atau filum masih dibagi menjadi kelas-kelas menurut ciri-ciri yang masih umum. Keempat yaitu ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Kelima yaitu familia atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya semakin memiliki ciri-ciri khusus yang sama dan perbedaan cirinya semakin kecil. Kelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri tertentu dengan ciri yaitu spesies.
berkata, berikut merupakan contoh penulisan nama ilmiah. Misalnya pada tanaman kedelai dengan nama ilmiah Glycine maximen, sedangkan pada hewan tidak ada pada hewan diakhiri idain. Genusnya yaitu Felis. Anggota genus Felis semuanya kucing kecil seperti kucing peliharaan atau kucing rumah. Nama spesiesnya yaitu Felis silvestris canthus. Selanjutnya yaitu contoh klasifikasi tanaman pada jagung pada tabel 2. Ini selanjutnya. Yang sudah Nih, ada hal yang diperlukan dalam melakukan identifikasi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang klasifikasi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kunci determinasi. Kunci determinasi adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu dan kunci determinasi antara lain. Satu, kunci harus dan sudah berlawanan. Misalnya, seperti tersebut. B menunjukkan nomor 6. Udang merupakan kelompok hewan krustase. Sehingga dari hasil identifikasi menemukan jawabannya yaitu udang dengan kunci determinasi nomor 1A, hewan tidak memiliki ruas tulang belakang, kemudian 2B, tubuh tidak lunak dan kaki berbentuk buku, dan nomor 4B, tidak bersayap. Udang juga merupakan kelompok hewan krustase. Dan akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang diberikan menerima mengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Nah, videonya sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Paham Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah paham, di sini Ibu mempunyai lembar kerja siswa yang akan dikerjakan oleh kalian. Lakukan dengan berkelompok ya. Duduk berkelompok. Nih. Ini tugasnya dikerjain yang benar ya anak-anak. Ini tadi sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Iya Bu. Nih. Dikerjain ya anak-anak. Diskusi sama teman sebangkunya. Iya Bu.
kelompok untuk mempresentasikan maju ke depan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu ada dua soal. Yang pertama, apa tujuan dilakukannya pengelompokan makhluk hidup? Nah, jadi tujuannya ini agar mempermudah proses untuk mempelajari makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Lalu yang kedua, dari beberapa gambar ini, siswa disuruh untuk melakukan pengamatan dan mengelompokkan berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang telah diamati. Nah, yang pertama ini hewan ayam yang termasuk ke dalam Aves. Kemudian ada gambar bebek juga masuk ke dalam Aves. Kemudian ada gambar burung yang termasuk dalam Aves juga. Yang kedua ini ada gambar ikan mas. Nah, ikan mas ini termasuk ke dalam kelompok Whiskas. Kemudian ada ikan pari. Ikan pari ini tergolong dalam kelompok Whiskas juga. Yang selanjutnya ini ada hewan reptil. Hewan reptil ini ular termasuk dalam reptil. Kemudian buaya juga masuk ke dalam kelas reptil. Selanjutnya ini ada kelas mamalia. Nah, gambar yang terlihat di sini ikan hiu termasuk ke dalam jenis mamalia. Kemudian ada kucing yang termasuk juga ke dalam kelas mamalia. Sekian hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat. Terima kasih. Yang apakah sudah paham dengan penjelasan dari kawan kita, Selviana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Bu, bagaimana sih cara kita untuk membedakan hewan itu masuk ke dalam film apa? Jadi cara kita menentukan hewan itu termasuk ke dalam kelompok apa ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu hewan itu cirinya apa. Kalau yang contohnya nih kayak yang di kelompok Whiskas, jadi kita lihat hewan itu cirinya apa dulu. Nah, ciri utama Whiskas itu kan tubuhnya ditutupi kulit yang bersisik dan berlendir, alat geraknya berupa sirip, alat pernapasannya berupa insang, dan beberapa jenis ikan itu dibantu dengan labirin. Reproduknya dengan bertelur, habitatnya umumnya di air, suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungan atau berdarah dingin. Jadi kalau ada hewan yang memiliki ciri tersebut itu termasuk ke dalam kelompok Whiskas. Contohnya kayak ikan emas, ikan lele, nah itu termasuk ke dalam kelompok Whiskas. Karena ikan emas sama ikan lele itu tubuhnya mempunyai kulit bersisik, dia ada berlendir dan dia bernafasnya juga dengan insang. Nah, sudah cukup jelas atau belum? Sudah jelas Bu. Nah, jadi konsep klasifikasi makhluk hidup itu yaitu suatu cara memilah atau menggolongkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, tujuan dan manfaatnya itu dari klasifikasi yaitu untuk mempermudah kita mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kalau kita memakai klasifikasi, jadi kita enak gitu loh, kita menentukan hewan ini termasuk ke dalam hewan ini dan hewan ini menjadi kelompok ini. Jadi kita enak gitu mempelajari. Jadi dia itu memiliki ciri-ciri tubuhnya, ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi kita kelompokkan menjadi satu. Nah, tadi
klasifikasi itu dibedakan menjadi berapa kingdom? Ada 5 Bu. Ya, yang pertama ada kingdom, Protestan, terus Sunni, terus Monera, lain sama Animania. Ya, betul sekali. Ibu rasa sudah paham ya? Iya Bu. Nah, untuk tugas minggu depan, anak-anak buka halaman di 203 ya. Anak-anak pelajari tentang jenis bakteri. Jadi minggu besok kita akan pelajari tentang jenis-jenis bakteri. Anak sudah paham? Paham Bu. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Ya Bu. Ya, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.